M Rizky. Kenapa M Rizky? Sakit. Nah, kita doakan semoga M Rizky cepat sembuh. Ingat, harus jaga kesehatan. Ingat 5 M. M yang pertama, memakai masker. Semuanya sudah memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan sebelum masuk. Tadi sudah mencuci tangan. M yang ketiga, jaga jarak, jangan dekat-dekatan. M yang keempat, menjauhi kerumunan. M yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Nah, ini adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Ibu mau tanya, Intan, ini apa sayang gambarnya? Tarian adat. Teguh, ini apa sayang? Pakaian adat. Pakaian adat, betul. Lutfi, alat musik. Dewi, apa ini sayang? Rumah adat. Nah, ini semua adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Setiap provinsi memiliki keberagamannya masing-masing. Ada lagi selain yang ini? Ada yang tahu selain yang ada di gambar ibu ini apa aja lagi? Apa? Senjata tradisional. Apa lagi? Makanan tradisional. Nah, walaupun berbeda-beda setiap provinsi, tetapi kita harus menghargai dan kita akan belajar indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran ketiga, ada 2 muatan yang akan dipelajari. Yang pertama adalah muatan IPA, yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Muatan nanti kalian akan belajar sifat-sifat bunyi. Nah, apa aja sifat bunyi? Setelah tahu sifat bunyi, kalian akan membuat percobaan. Setelah membuat percobaan, nanti akan menuliskan laporannya. Setelah itu, kalian akan ibu minta satu persatu perwakilannya mempresentasikan hasil laporannya. Nah, kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti ditulis di peta pikiran. Nah, sudah siap belajarnya? Yakin sudah siap? Lihat samping-samping bawahnya, ada sampahnya tidak? Tidak ada? Rapikan pakaiannya dulu. Nah, sudah rapi? Nah, kuatkan alat. Kita tepuk PPK dulu. Mandiri, gotong royong, integritas. Kita diberitahu tadi banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah alat musik. Ini ada video alat musik. Kira apa ini nama alat musiknya, Pintar? Angklung. Berasal dari mana angklung ini? Jawa Barat. Jawa Barat. Bagaimana cara memainkannya? Goyang. Bagaimana bunyi angklung tadi bisa sampai ke telinga kita? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, nanti dengan cara percobaan kita bakal tahu bagaimana bunyi sampai ke telinga kita. Tapi sebelum itu, ibu ada satu video dulu. Kelompok 1 itu ada Intan, ada Teguh, ada Lutfi dan Rania. Kelompok 2 karena cuma bertiga, ya udahlah, nanti ibu bantu. Ada Reval, ada Dewi, ada Kaila. Nah, ibu bagi alfabetnya dulu. Bantu ibu sayang. Kita akan melakukan 3 percobaan. Jadi setiap kelompok melakukan 3 percobaan. Percobaan pertama, sifat bunyi melalui udara. Percobaan kedua melalui benda padat. Percobaan ketiga melalui benda cair.
melakukan percobaan, kalian akan mengisi tabel yang ada di LKPD masing-masing. Nah, nanti setelah melakukan percobaan diisi tabelnya bersama kelompoknya. Dijawab pertanyaannya yang ada 3 ini. Nah, dibuat laporannya. Laporannya cukup 1 saja. Nah, buat. Untuk pelajaran saya. Yang lain dengarkan. Percobaan perlambatan bunyi melalui benda padat. Percobaan mengidentifikasi Bukan cuma sekali saya. melambat melalui benda padat. Alat dan bahan gelas, plastik, benang, kaca, paku. Hasil pencobaan suara yang diucapkan teman satu terdengar dengan jelas. Pada teman 2 saat kedua gelas dihubungkan dengan benang, suara yang diucapkan teman satu tidak terdengar. Pada teman 2 saat kedua gelas tidak dihubungkan dengan benang. Kesimpulan, ini dapat merambat melalui benda padat tentang benang. Iya, bunyi dapat merambat melalui benda padat yaitu benang. Untuk kelompok 2, Ibu minta Repa, silakan. Nama percobaan. Percobaan pelambatan bunyi melalui benda cair. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi melambat melalui benda cair. Alat dan bahan: ember, air, Corong, batu, batu, corong. Hasil percobaan, bunyi bisa didengar sampai ke telinga saat batu dipukulkan ke ember yang berisi air. Kesimpulan, bunyi dapat merambat melalui benda cair, contohnya air. iya, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Tepuk tangan untuk kedua kelompok dulu. Jadi kesimpulannya adalah kenapa kita bisa mendengar bunyi adalah karena sifat bunyi dapat merambat melalui apa saja tadi media perantaranya? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2 jari langgang panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4 jari langgang merah. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Nah, pengertian gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, setiap paragraf terdiri hanya 1 kalimat saja untuk gagasan pokok, tetapi untuk gagasan pendukung bisa terdiri 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, cara menentukan gagasan pokok. Baca dulu paragraf dengan cermat, setelah itu cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Nah, Ibu ada tugas, coba kerjakan dulu. Siap menghadapi musim hujan. Ada berapa paragraf ini? 3. Kalian cuma mengerjakan paragraf 1 dan paragraf 2 saja. Kerjakan di LKPD-nya masing-masing sudah ada. Kerjakan seperti tadi. Di mana diletakkan gagasan pokok? Di tengah. Gagasan pendukungnya ada di samping-samping.
Jadi apa saja hari ini yang kalian pelajari? Mulai dari pelajaran IPA dan sampai yang terakhir tadi bahasa Indonesia. Ayo, apa aja adalah apa sayang Intan? Suatu benda yang Suatu benda yang bergetar. Selanjutnya sifat-sifat bunyi. Ada yang ingat masih? Ada 3 sifat bunyi. Rania ingat sayang? Iya, media atau perantara. Apa aja media perantaranya? Benda padat, benda cair, dan benda padat. Apa lagi Rania sifat yang kedua? Bunyi dapat diserap. Yang ketiga apa sayang? Iya, bunyi dapat dipantulkan. Itu tadi sifat bunyi. Jenis-jenis bunyi juga ada 3. Paling ingat sayang? Apa tadi? Infrasonik, bukan maskernya supaya gue dengar. Infrasonik bisa didengar oleh siapa? Kelelawar. Yang kedua bunyi apa? Ultrasonik bisa didengar oleh siapa? Gajah. Yang ketiga audiosonik bisa didengar oleh siapa? Manusia. Oke. Setelah itu bahasa Indonesia. Kita belajar gagasan pokok. Kaila ingat apa gagasan pokok pintar? Iya, ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Kalau gagasan pendukung, Lutfi ingat saya? Apa? Buka maskernya. Iya, tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, itu tadi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu ada PR di rumah. PR-nya IPA ada 4 soal. Indonesia tetap menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdiri dari 3 paragraf. Kerjakan PR-nya di rumah. Nah, pelajari pelajaran keempat muatan bahasa Indonesia tentang membuat kesimpulan. Sedangkan muatan PPKN sikap persatuan dan kesatuan. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak. Masak sebiji dihulung pari-pari. Bagaimana berdoa? Teman-teman, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri pelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.